Halo semuanya, nama saya Muhammad Riyad Abdillah dari Ilmu Politik 7. Di sini saya akan membahas tentang buku, yaitu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia ada dua, yaitu sumber hukum material dan formal. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum material. Dapat ditinjau dari segi berbagai sudut, yaitu sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Sumber hukum material dapat dilihat sebagai contoh, yaitu seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dan masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Dari seorang ahli kemasyarakatan atau sosiolog akan mengatakan bahwa menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ada juga sumber-sumber hukum formal, antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat atau treaty, pendapat sarjana hukum atau mahasiswa hukum. Ketiga yaitu undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipeliharakan oleh pengusaha negara. Menurut Bayes, undang-undang ia mempunyai dua arti, yaitu undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena saya pembuatannya, misalnya dibuat pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Kedua, undang-undang dalam arti material ialah keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung kepada penduduk. Ada syarat-syarat yang berlaku pada suatu undang-undang, yaitu syarat mutlak untuk suatu undang-undang ialah diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Kedua, berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika jangka berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu ditiadakan, sudah tiada lagi. Kedua, keadaan atau hal di mana undang-undang di masa lampau. Ketiga, undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi. Keempat, telah ditiadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang lama. Ketiga, pengertian lembaran negara dan berita negara. Pada zaman Hindia Belanda, lembaran negara disebut Stadsblad atau disingkat STB atau S. Setelah suatu undang-undang diundangkan dalam LN, ia kemudian diumumkan dalam berita negara. Setelah itu diumumkan dalam siaran pemerintah melalui radio atau televisi yang sangat berlaku di masa lampau. Selain itu ada kebiasaan. Kebiasaan ini ialah perbuatan manusia yang ditetapkan, dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan, setelah demikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai kehidupan hukum. Keempat, ada keputusan hakim. Adapun yang merupakan peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu ialah agama Bepalingen Panwetgenpur Indonesia, yaitu disingkat AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. Yang berikutnya yaitu traktat atau treaty. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat atau konsensus tentang suatu hal, mereka ialah lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan saat itu. Hal ini disebut Fakta Sanperda, yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.
Selanjutnya yaitu pendapat sarjana hukum atau mahasiswa sarjana hukum. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu hukum pengetahuan dalam penetapan apa yang mengadakan dasar keputusannya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.